Cerita Bende mengisahkan perjuangan Raja Latoranga dalam memimpin kerajaan Mekongga. Latoranga dan beberapa tokoh pejuang Mekongga berusaha melindungi kehormatan kerajaannya ketika anak sulungnya Putri Wasitau diculik oleh tentara Tobelo. Dahulu kala, kerajaan Mekongga dipimpin seorang raja yang bernama Latoranga. Ia adalah keturunan dari Raja Lombo-Lombo Sangianilulo. Pernikahan Raja Latoranga dengan seorang perempuan yang bernama Weundete membuahkan dua orang anak. Anak pertamanya seorang perempuan yang bernama Wasitau. Anak keduanya seorang laki-laki yang bernama Boki. Putri Wasitau adalah seorang gadis cantik dengan perawakan tubuh yang semampai, berambut panjang dan kulit yang putih bersih. Saking putihnya, ketika menelan air pun seakan nampak oleh mata air yang melewati tenggorokannya. Layaknya sebagai putri kerajaan, ia hanya tinggal di atas loteng dan tidak pernah menginjakan kakinya di atas tanah. Kabar bahwa kerajaan Mekongga memiliki seorang putri yang cantik jelita tersebar di berbagai pelosok dan sampai di telinga seorang raja dari kerajaan Koneoe, yaitu Laki Dende. Diutuslah Tolea Pabitara, seorang kepercayaan kerajaan, untuk menyampaikan niat baiknya kepada kerajaan Mekongga bahwa ia memiliki seorang putri yang cantik jelita. Bahwasanya ia berkenan untuk mempersunting Putri Wasitau, maka segera utusan Raja Laki Dende menghadap Raja Latoranga, sehingga diadakanlah pertemuan antara keluarga kerajaan Konawe dan kerajaan Mekongga, sekaligus pertunangan Raja Laki Dende dan Putri Wasitau. Suatu ketika, salah seorang budak yang bertugas mengawal Putri Wasitau memberanikan diri menghadap kepadanya. Budak tersebut bertujuan untuk mempengaruhi sang putri agar menolak menikah dengan raja dari Konawe tersebut, karena diam-diam ia menyukai putri rajanya itu. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ia mengarang cerita buruk tentang sosok Raja Laki Dende. Saat itu bertanyalah budak kepada perempuan yang dicintainya itu, apakah tuan putri bersedia untuk menikah dengan Raja Laki Dende? Menjawablah sang putri, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Dengan segera budak tersebut memohon ampun putri. "Saya hanya menyampaikan sesuatu yang telah terdengar di telinga saya tentang Raja Laki Dende." "Berita apa itu?" tanya sang putri. "Sebaiknya putri jangan menikah dengan Raja Laki Dende. Putri akan mati karena ia adalah seorang pemuda yang sangat besar. 7 lapis tempurung kelapa pun akan tembus bila ia mengencinginya," jawab budak dengan wajah yang sangat meyakinkan. Setelah mendengar hasutan budaknya, sang putri merasa takut akan sosok Raja Laki Dende. Ia sangat bimbang karena perjodohan itu tidak mungkin dibatalkan dengan mengutarakan alasan penolakannya. Maka ditemukanlah ide untuk membatalkan pernikahannya. Ia menghadap pada sang raja dengan menyampaikan permintaannya untuk menghirup udara segar dan menghilangkan kejenuhannya di pinggir laut. Permintaannya pun dikabulkan dengan respon yang baik oleh kedua orang tuanya. Berangkatlah Putri Wasitau bersama 40 orang budak kerajaan dan tamalaki yang telah diperintahkan oleh Raja Latoranga untuk mengawal putrinya tersebut. Dalam perjalanan itu, sang putri berdoa dalam hati agar di kesempatan tersebut ia bertemu dengan seorang yang bisa membawanya pergi jauh. Ketika ia sedang mandi-mandi di pinggir laut, tiba-tiba muncullah segerombolan perampok bajak laut Tobelo. Melihat pesona seorang putri cantik yang sedang menikmati hangatnya air laut, mereka hendak mengambil paksa Putri Wasitau. Maka terjadilah peperangan antara
pasukan Tobelo dengan pasukan kerajaan Mekonga di Muara Pewi Kua. Peperangan tersebut pun berakhir dengan kekalahan pengawal Putri Wasitau, dan dibawalah ia ke kerajaan Tobelo yang terdapat di Maluku Utara. Beberapa tahun setelah tragedi penculikan Putri Wasitau, sampailah berita di telinga Raja Latoranga bahwa putrinya telah menikah dengan pemimpin kerajaan Tobelo dan memiliki satu anak. Wundete masih belum bisa menerima kepergian putri kesayangannya yang telah dirampas dari kawalan budak-budak kerajaannya. Karena selama itu pula ia terbaring dan mengurung diri dalam kelambunya. Melihat keadaan istrinya, tentu saja Raja Latoranga tidak tinggal diam. Tawaran Sabilambo dan Rire yang ingin mengembalikan Putri Wasitau di kerajaan Mekonga dikabulkan oleh sang raja dengan syarat mereka berdualah yang harus menjadi panglima perangnya. Selain itu, mereka juga diperintahkan membuat masing-masing perahu untuk mengangkut tentara mereka. Sabilambo berangkat dengan perahu yang diberi nama Manu Kasu yang terbuat dari kayu toumo bersama 4 orang tamalaki dan tentaranya. Sementara itu, Rire juga berangkat dengan perahu yang diberi nama Dongga Kasu yang terbuat dari kayu solumba bersama 40 orang tamalaki dan tentaranya. Berangkatlah mereka dengan menyeberangi lautan menuju kerajaan Tobelo. Sesampainya di sana, ternyata sedang berlangsung pesta rakyat yang sangat meriah. Melihat hadirnya orang-orang asing di wilayah mereka, pengawal kerajaan Tobelo menghampiri Sabilambo dan Rire beserta beberapa pengawalnya. "Siapakah kalian?" tanya tentara Tobelo. Sabilambo menjawab, "Kami rakyat dari kerajaan seberang yang hendak datang untuk meminta pertolongan kepada raja kalian." "Baiklah, saya akan mengantarkan kalian menghadap pada raja kami," kata tentara Tobelo sambil menunjukkan jalan masuk menuju ke kerajaan. Kedatangan mereka disambut baik oleh sang raja. Bertanyalah Raja Tobelo pada Sabilambo, "Apa yang menimpa kalian sehingga datang ke kerajaan ini untuk meminta pertolongan dariku?" Sabilambo menjawab, "Kami ingin meminta perlindungan kepada raja atas kekejaman raja kami yang sadis dan selalu berbuat semena-mena. Kami mendengar bahwa raja adalah seorang pemimpin yang baik hati, jadi tidak ada salahnya kami datang meminta pertolongan pada orang yang tepat." Mendengar hal tersebut, Raja Tobelo merasa tersanjung dan dengan gembira ia menyatakan untuk melindungi mereka. Saat itu suasana semakin ramai dengan sajian makanan dan minuman tradisional serta ditambah canda dan tawa. Sebelum makan, Rire mengeluarkan oleh-oleh dari tanah lahirnya berupa sayur lodeh. Pelayan segera memasaknya karena sang raja ingin menyantapnya. Sambil minum tuak bersama tamu-tamunya di tengah keramaian itu, Sabilambo mendengar langkah kaki dari atas loteng. Ia berfirasat bahwa orang yang berada di atas loteng tidak lain adalah Putri Wasitau. Malam semakin larut dan semua orang dalam pesta itu mulai mabuk berat, terkecuali Sabilambo, Rire dan pasukan-pasukannya, karena sebelumnya mereka telah menyusun siasat. Saat raja dan pasukannya mulai lengah, Sabilambo mengambil kesempatan dengan mendekati jendela loteng. Sabilambo bertanya dengan menggunakan bahasa daerahnya dan suara pelan, "Apakah kamu yang di atas loteng adalah Putri Wasitau?" Bersuaralah seorang perempuan dari atas loteng, "Iya, saya Putri Wasitau. Apakah kamu datang untuk membawa saya pulang? Saya sangat merindukan kedua orang tuaku, tapi kita terpaksa tidak mengikut sertakan bayi Tuan Putri karena takutnya pelarian kita akan diketahui," kata Sabilambo sambil was-was. Dengan penuh pertimbangan, sang putri terpaksa meninggalkan bayinya, kemudian takut mereka pulang di kampung halamannya. Tangis bayi dengan suara yang sangat keras di atas loteng
membangunkan raja dan pengawal-pengawalnya. Segeralah sang raja memeriksa keadaan anaknya, melihat buah hatinya yang hanya seorang diri. Barulah ia sadar bahwa mereka telah terjebak dengan tipu daya orang-orang dari kerajaan Mekongga tersebut. Rencana mereka telah terbongkar, dan Sebelambo memberikan kepercayaan kepada Rire untuk mengawal melindungi sang putri. Maka berjuanglah ia bersama tentara-tentaranya untuk menghadapi kejaran tentara Tobelo. Pengejaran dan peperangan tersebut berlanjut sampai di lautan. Dengan kekuatan supranatural yang dimiliki Sabilambo, perahu yang mereka gunakan terbang dan berhasil melalui pohon besar yang direbahkan orang sakti Tobelo untuk mencelakai mereka. Walhasil, peperangan berakhir dengan kekalahan bangsa Tobelo, dan Putri Wasita berhasil dibawa pulang ke pangkuan kedua orang tuanya. Kembalinya sang putri dan para pasukannya Tamalaki dengan selamat, Raja Latorang mengadakan pesta rakyat, pesta besar-besaran. Dalam acara tersebut, ia memerintahkan agar semua penghuni kerajaan harus merahasiakan kejadian yang telah terjadi dan status putrinya itu kepada siapapun. Hal ini terpaksa dilakukannya karena takut mengecewakan Raja Laki Dende. Di samping itu, Raja juga tidak menginginkan hubungan yang telah terjalin baik dengan kerajaan Konawe harus hancur dengan kejadian yang menimpa putrinya. Menurutnya, hal itu adalah aib yang bisa menjatuhkan harga dirinya dan kerajaan Mekongga. Sang raja mulai memiliki firasat bahwa akan ada penyerangan dari bangsa Tobelo. Raja Latoranga, Mepokwaso, dan bersama saudara-saudaranya, para Tamalaki, dan budak-budaknya membuat sebuah benteng yang berbentuk persegi dengan tinggi 3 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman sekitar 2 meter yang disebut Bende. Setelah Bende berdiri, dikumpulkanlah para Tamalaki dan pengawal kerajaan agar selalu siaga. Ketika itu Sangia di Bende memutuskan untuk menjadi panglima perang jika bangsa Tobelo datang menyerang. Firasat Latoranga memang benar adanya. Tentara Tobelo datang menyerang kerajaan Mekongga, membalas sakit hati atas kekalahan mereka sebelumnya. Saat itu tentara kerajaan Mekongga hampir kalah, maka dengan kesaktian yang miliki, Sangia di Bende melakukan 3 kejayaan yang dilandasi doa kepada Maha Yang Kuasa, atau akrabnya disebut dengan istilah Meto Deha. Keajaiban pertama yaitu dihamburkannya segenggam beras ketan hitam yang berubah menjadi tawon, sehingga tentara-tentara Tobelo dikejar dan digigit. Ketika mulai mendekati kerajaan, keajaiban kedua yaitu ketika sang raja melepaskan seekor kerbau yang terikat di bawah kolong rumah dan berubah menjadi kerbau yang sangat ganas yang bertanduk. Kerbau tersebut mengejar dan menanduk musuh-musuh sehingga mereka lari terbirit-birit. Ketiga, ketika mereka hendak beristirahat setelah beberapa hari berperang, mereka dikejutkan dengan rasa gatal di badan. Hal ini dikarenakan oleh daun yang mereka gunakan untuk mengalas tubuh mereka saat lelah dan terluka. Daun tersebut adalah daun ligato dan daun umeera yang telah ditodea oleh Sangia di Bende sehingga menjadi gatal. Peperangan kali ini pun berakhir dengan kemenangan pasukan Raja Latoranga. Sejak saat itu, bangsa Tobelo berjanji bahwa 7 turunan mereka tidak akan menginjakkan kakinya lagi di tanah Mekongga. Selepas kepergian bangsa Tobelo, dikumpulkanlah para Tamalaki dan pasukan kerajaan untuk menamakan kampung-kampung yang berada di sekitar kerajaan atau tempat-tempat berlangsungnya peperangan. Di sekitar Muara Pewikua, lokasi saat musuh dikejar oleh tahun-tahun ganas, dinamakanlah sebagai Kampung Tohua. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju kerajaan. Tiba-tiba sang raja melihat seekor kerbau yang terikat di bawah kolong rumah warga.
Ia memerintahkan agar kerbau tersebut disembelih untuk dimakam bersama rakyatnya di pesta yang akan digelar di kerajaan. Dinamakanlah kampung tersebut Sabiano, tempat penyembelian. Sedangkan lokasi didirikannya benteng diberi nama Bende. Cerita Bende termasuk dalam kategori cerita legenda. Hal ini terbukti berdasarkan isi cerita yang sebagian ceritanya memuat sejarah lokal kerajaan Mekongga. Di samping itu, tokoh Latoranga dalam cerita ini digambarkan memiliki kekuatan sakti, dan sebagaimana ciri ini termasuk dalam ciri legenda.